Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, wabil khusus yang kita hormati para sesepuh bini sepuh. Alhamdulillah, di malam hari ini bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, kita kembali diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama duduk i'tikaf di rumah Allah, mengkaji bagian daripada ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan hadirnya kita di pengajian yang insyaallah penuh dengan barakah ini menyebabkan kita dapat hujanan kasih sayang rahmat dari Allah, mendapat keberkahan dari Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan masih tentang soal tafakur yang kita diajarkan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tafakur berikutnya ya, sebagaimana dikatakan beliau, ya, qala al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa amadana bimadadil wafir fid daraini amin. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu yanbaghi laka, hendaknya dirimu, anta tafakkara fi qurbi nuzulil maut, untuk selalu memikirkan, mengamati, membayangkan tentang dekatnya tibanya kematian. Wa husulil hasarah wan nadamah ba'dal faut, dan bagaimana akan didapatkan kerugian, rasa penyesalan setelah hilangnya waktu yang disia-siakan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul, katakan ya Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri dari kematian tersebut, fa innahu mulaqikum, kematian itulah yang akan menghampiri kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, setelah kematian itu tiba, kalian akan dikembalikan kepada Sang Maha yang mengetahui perkara yang gaib dan syahadah, yaitu Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian akan diberitahukan kepada kalian apa yang selama ini kalian amalkan. Sehingga kita diingatkan oleh beliau untuk bertafakur, memikirkan tentang tibanya ajal. Karena kematian ini, hadirin hadirat, adalah aqrabu ghaibin yuntazar, paling dekatnya perkara gaib yang ditunggu. Jadi tidak ada perkara gaib yang lebih dekat kepada kita selain kematian. Ya, mudah-mudahan kita diberi rezeki oleh Allah sehat panjang umur dalam taat, amin ya rabbal alamin. Tapi berapapun usia kita para rawuh, anggap 100 tahun, anggap 200 tahun, pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita diingatkan oleh beliau, mari bertafakur, fikirkan kita bakal mati, siap atau tidak, rela atau tidak, senang atau tidak, ridha atau tidak. Katakan ya Muhammad, kematian yang kalian lari dari kematian tersebut, kematian yang akan menghampiri kalian, yang akan menyusul kalian. Karena kadang para rawuh
Kematian itu nggak nunggu ada penyakit, nggih. Kadang yang wah masya Allah olahraganya bahkan ngejimnya segala macam, ternyata tiba-tiba meninggal. Nggak ada sakit tiba-tiba meninggal. Masih muda tiba-tiba meninggal, masih sehat tiba-tiba meninggal. Sehingga kematian itu aqrabu ghaibin yuntadhar. Perkara gaib paling dekat kepada setiap umat manusia. Nah, dalam firman yang lain Allah Ta'ala menyatakan hatta idza jaa ahaduhumul maut, sampai ketika tiba kepada salah seorang di antara mereka kematian, qala, akan mengatakan, baru ngomong, rabbirji'uni. Ketika sudah wafat, ketika ruh sudah terbang pergi daripada jasadnya, baru mengatakan rabbirji'uni, ya Allah kembalikan lagi saya ke alam dunia, la'alli amalu sholihan fima taraktu, sehingga saya bisa mengamalkan apa yang selama ini saya tinggalkan. Apa dikatakan hadirin hadirat? Kalla, tidak akan. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ya inilah kalimat, inilah kata-kata yang selalu diutarakan orang yang meninggal. Nah, jadi ketika orang meninggal itu dia akan menyesal mengatakan rabbirji'uni, ya Allah saya jarang sholat sunnah, ya Allah saya jarang puasa sunnah, atau bahkan ya Allah sholat saya bolong-bolong, ya Allah saya belum minta maaf sama orang-orang, belum minta maaf sama orang tua saya, belum minta ridho, ya Allah ngaji saya jarang, cuman Ramadan itu pun udah hatam misalnya. Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan lagi saya, Allah tak amal yang banyak, tak sedekah yang banyak, saya bakal sholat yang banyak, bakal puasa sunnah yang banyak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ucapan yang engkau ucapkan ini ucapan yang diucapkan setiap orang yang wafat. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum fitnah an dzikrillah. Allah Ta'ala menyatakan, wahai hamba-hamba yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan sampai harta kalian itu membuat kalian lalai, wa auladukum, dan anak-anak kalian jangan sampai membuat kalian lalai dari Allah. Kita boleh memiliki harta, kita boleh memiliki anak, tapi jangan sampai prioritas Allah tergeser karena harta atau anak. Dalam firman yang lain para rawuh, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ketika ajal seseorang itu tiba, maka tidak akan ada pengakhiran, perpanjangan waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya nih sepak bola nggih ada extra time. Nah, ini ajal mboten wonten nih, misalnya ya Allah sih tunda 1 jam lagi, ya Allah saya tak sedekah, ya Allah. Malaikat Israel tunda 10 menit saja, saya tak nangis-nangis, saya tak tobat sama Allah, saya enggak pernah istighfar, saya tak tobat, saya tak istighfar. Tambah dipercepat ya sama malaikat apa? Israel. Nah, jika kita amati para rawuh, ingat mati ini kan pada umumnya bikin sumpah, bikin khawatir, bikin gelisah. Tapi tafakur seperti ini perlu para rawuh untuk kita kerjakan. Setidaknya karena 2 hal. Karena mengingat kematian ini hukumnya sunnah, sunnah. Mengingat kematian ini setidaknya ada 2 faedah yang penting. Yang pertama adalah supaya ngerem, supaya kita itu ada rem ketika hendak ada maksud tujuan bermaksiat kepada Allah. Mau korupsi, ingat, aduh yang tak korupsi ini paling berapa juta, saya bakal mati, di akhirat bakal dituntut. Wis tidak jadi, wis eman-eman, tambah susah aku untuk di akhirat.
kumandang azan, apalagi azan subuh misalnya, mau lanjut tidur mikir, ya Allah, mungkin hari ini mati. Nah kalau mati gimana? Sedangkan tidak sholat. Mau bermaksiat ingat mati, mau bermaksiat ingat mati, mau kurang ajar sama orang tua takut ingat mati, mau menzalimi orang takut ingat mati, mau ngerasani takut dituntut nanti di akhirat. Nah, sehingga tafakur nopo ingat kematian akan menjadikan kita hamba yang beruntung, sehingga nggak susah ketika kelak di akhirat. Yang pertama, ingat kematian itu bisa ngerem kita dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang kedua, para rawuh, mengingat kematian dapat memberi semangat kita untuk memperbanyak amal-amal yang soleh. Ya, karena la yatahassar ahlul jannah fil jannah, dikatakan tidak ada penghuni surga itu yang merasa rugi kecuali karena beberapa waktu yang terlewat tanpa zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata beliau, wa faidatu hadza tafakkur, faedah daripada tafakur niki mengingat kematian, qasrul amal. Yang pertama, tidak panjang angan-angan. Oh nanti saya gini, nanti saya gitu. Misalnya, padahal kata Nabi napa? Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Hiduplah di dunia ini seolah-olah orang yang asing atau orang yang transit saja. Nah, sehingga secukupnya. Qasrul amal wa islahul amal, dan memperbaiki amal. Maka kata Nabi niku, sholli sholatal muwaddi'. Kalau sholat, bayangkan ini sholat terakhir, sholat perpisahan. Wa i'dadu zat liyaumil ma'ad, dan memperbanyak bekal untuk kehidupan kelak di akhirat. Orang itu hadirin hadirat rahimakumullah, dikatakan kaya di dunia, yaitu orang yang mungkin banyak hartanya, banyak uangnya, banyak perhiasannya. Yang fakir ya yang tidak punya. Tapi kelak di akhirat kaya itu bukan itu, para rawuh. Yang dikatakan kaya niku bukan yang banyak hartanya, di sana level bukan harta lagi. Yang kaya kelak di akhirat dengan kekayaan yang abadi selama-lamanya, unlimited, adalah mereka yang ketika kembali pulang kepada Allah membawa amalan-amalan yang banyak. Itulah hakikat orang yang kaya kelak di akhirat. Sebanyak apapun harta kita di dunia, jika kita ceroboh sembrono dalam beramal, naudzubillah min dzalik, ketika di akhirat jadi miskin, naudzubillah min dzalik. Nah, niku nggih, jadi tafakur mengingat kematian untuk menjadi rem dan gas. Nah, berikutnya wa'lam, dan ketahuilah annahu yanbaghi laka, hendaknya dirimu anta tafakkara fil akhlaq wal a'mal, untuk bertafakur, untuk merenungi. Apa yang direnungi? Akhlak dan amal-amal, allati, yang mana akhlak dan amal-amal tersebut wasafallahu biha awliya'ahu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati para walinya, wa a'da'ahu, dan bagaimana Allah mensifati akhlak, karakter, amal daripada musuh-musuhnya Allah. Wa fi ma a'adda lil fariqaini fil ajil wal ajil, dan merenungkan apa yang Allah janjikan untuk dua kelompok niki, kelompok para wali, atau yang kedua kelompok musuh Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun menyatakan, innal abrara lafi na'im. Orang yang baik hidupnya ketika di dunia, ketaatan kepada Allah bagus, sesama manusia bagus, lafi na'im. Jaminannya apa? Lafi na'im. Kelak akan
berada di dalam kenikmatan di surganya Allah Ta'ala. Wa innal fujjara lafi jahim. Adapun seorang yang fajir, lafi jahim, naudzubillah, tempatnya adalah di nerakanya Allah. Dalam firman yang lain Allah Ta'ala menyatakan, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah orang yang beriman kepada Allah itu sama kelak di akhirat dibandingkan orang yang fasik? La yastawun. Mereka enggak sama sekali, jauh perbedaannya kelak. Dalam firman yang lain Allah Ta'ala menyatakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang suka memberi ketika hidup di dunia, takwa kepada Allah dan meyakini dengan mantap la ilaha illallah, apa akibatnya? Fasanuyassiruhu lil yusra. Akan aku permudah hamba tersebut untuk masuk ke dalam surga. Wa qala ta'ala, bagaimana hadirin hadirat Gusti Allah niku mensifati daripada para wali, innamal mu'minuna, mereka hamba-hamba yang beriman, alladzina idza dzukirallah, yaitu ketika nama Allah disebut, wajilat qulubuhum, hati mereka akan bergetar karena rasa takut kepada Allah, bergetar atas rasa cinta kepada Allah, bergetar dengan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergetar karena membayangkan betapa agung, betapa wibawa, betapa dahsyat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang imannya niku belum begitu baik, ketika terdengar zikir kepada Allah biasa saja, bahkan cenderung terasa bosan. Nah niki untuk introspeksi kawula panjenengan nggih. Nah, kenapa? Mukmin niku ketika disebut nama Allah hatinya niku ada terenyuh, hatinya niku ada bergetar, hatinya niku terasa gitu ya, terasa. Ya, sampai ayatnya niku panjang, sampai Gusti Allah mengatakan apa yang mereka dapatkan? Mukminin lahum darajatun inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan derajat yang agung kelak di sisi Allah, wa maghfiratun, dapat ampunan Allah, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia dari Allah Ta'ala. Dalam firman yang lain banyak niki, Habib Abdullah Haddad niki menukil supaya kawula panjenengan mengamati. Beliau juga menukil firman Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah Ta'ala menjanjikan kepada yang beriman dan beramal soleh di antara kalian akan diberi oleh Allah kekuasaan di muka bumi ini sebagaimana Allah Ta'ala berikan kepada umat terdahulu. Kemudian kita lihat bagaimana Allah Ta'ala menghinakan para rawuh, mereka yang menentang Allah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, fakullan akhadna bidzanbih, masing-masing di antara mereka kami beri siksa karena sebab dosa mereka. Ya, jadi kaum-kaum terdahulu niki, kaum-kaum para nabi terdahulu. Minhum man khasafna, faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami berikan hujan batu. Wa minhum man akhadatu sayhah. Di antara mereka ada yang diazab, yaitu dengan diberikan suara yang sangat lantang dan menggelegar sehingga mereka mati semua. Wa minhum man khasafna bihil ard. Di antara mereka ada yang kami benamkan, ini dibuka tadi itu bumi, diazab oleh Allah, langsung dikubur massal. Bukan cuma manusianya ya, bangunannya semua dibuka kali Gusti Allah, dipendam. Wa minhum man aghraqna. Ini dibenamkan kali Gusti Allah seperti apa? Para pengikutnya Qarun dan para sahabat-sahabatnya.
dia tenggelamkan kalau itu. Nah, kemudian wa minhum man aghraqna, Fir'aun dan bala tentaranya, di antara mereka ada yang kami tenggelamkan dalam dasar laut. Wa ma kana Allahu liyadzlimahum, Gusti Allah bukan menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadzlimun, melainkan mereka yang telah menzalimi diri mereka sendiri dengan berani menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman yang lain Allah Ta'ala menyatakan wal al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Para orang-orang munafik yang laki maupun perempuan, mereka adalah sebagian daripada yang lain. Ya'muruna bil munkar, yang diajak oleh mereka adalah provokasi kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka melarang daripada hal-hal yang terpuji. Sholawatan, zikir dicegah. Perkara yang mungkar digaungkan lah. Niki ciri-ciri apa? Orang-orang yang munafik. Wa qala ta'ala, Gusti Allah pun ya sampai tadi itu melanjutkan wala'anahumullah walahum adzabum muqim. Mereka orang-orang yang munafik dilaknat oleh Gusti Allah, naudzubillah, dan mendapat azab yang terus-menerus. Adapun dalam firman Allah yang lain wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka orang-orang mukmin yang laki maupun perempuan, mereka adalah pelindung satu dengan yang lainnya. Mereka mengajak daripada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Apa yang mereka dapatkan dari Allah para rawuh? Wa ridwanum minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim. Mereka mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah keberuntungan yang luar biasa. Dan bagaimana Allah Ta'ala mensifati orang-orang yang tidak mengharap pertemuan yang indah dengan Allah dan ridha dengan kehidupan dunia yang fana ini. Nah, kita diajak para rawuh oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad untuk bertafakur, memikirkan, merenungkan, mempelajari akhlak dan amal daripada orang-orang soleh terdahulu. Kenapa seperti itu? Diperjelas oleh Habib Abdullah Al-Haddad, wa samratu hadza at-tafakkur mahabbatus su'ada. Buah daripada memahami, mempelajari, mengkaji akhlak dan amal daripada orang-orang yang soleh, ini dapat menumbuhkan dalam hati rasa cinta kepada orang-orang yang soleh. Nah, ini penting sekali nggih para rawuh. Kita membahas, kemudian kita mengenal, kita mengkaji lebih dalam tentang kehidupan orang-orang soleh yang terdahulu. Ini penting sekali. Karena apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka tulis, bagaimana biografi hidup mereka, itu kumpulan para rawuh dari puluhan tahun, dari sepanjang hidup mereka dikumpulkan, diringkas. Nah, kita tinggal mempelajari supaya kita nggak ketinggalan, supaya kita ini tetap berada di jalan orang-orang yang soleh, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini di zaman Masya Allah, zaman yang luar biasa. Banyak di antara kita itu yang bingung dalam urusan agama ini. Sebabnya satu, karena tidak memiliki figur yang ada di hadapannya untuk diikuti, yang menuntun dirinya menuju Allah, menuju ridha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sosial media, nggih, wah macam-macam, yang ini mengajarkan ini, yang ini mengajarkan itu. Padahal kita harus memahami betul mana di antara mereka yang menuntun kita, menggandeng kita untuk meraih cinta Allah, bukan murka Allah.
Mana di antara mereka yang akhlaknya diridhoi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sebaliknya membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ridho kepada kita. Nah, sehingga mereka para aulia niku, para solihin mengajarkan kita awal niku para rawuh mengenal mereka, kemudian rasa cinta kepada mereka. Imam Syafi'i misalnya, beliau mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Saya cinta kepada orang soleh, dawuh Imam Syafi'i, walastu minhum, sekalipun saya bukan termasuk orang soleh. Nah ini kita tawadhu nggih, tawadhu Imam Syafi'i. La'alli an anala bihim syafa'ah, saya mengharap dengan saya cinta kepada mereka, saya mendapat syafaat orang-orang soleh tersebut. Wa akrahu man bidha'atuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bidha'ah. Dan saya itu enggak suka sama kemaksiatan yang diperbuat seseorang, meskipun ya sama, saya juga masih bermaksiat, kata Imam Syafi'i, tawadhu daripada beliau. Nah, mengucapkan seperti itu dijawab kali murid beliau Imam Ahmad bin Hambal. Dijawab, tuhibbus sholihin, engkau cinta kepada orang-orang soleh ya Imam Syafi'i, wa anta minhum, dan engkau termasuk daripada mereka orang-orang soleh. Muhibbul qaum yulhaq bil jamaah, pecinta suatu kaum akan digolongkan kelak oleh Allah bersama orang-orang yang dicintai. Nah, luar biasa. Mengkaji kehidupan orang soleh ini penting sekali. Nah, supaya kawula panjenengan niki punya standar dalam beragama niki para rawuh. Al-Imam Ibn Ajibah niku sampai pernah mengatakan seperti ini. Laula suhbatur rijal ma'urifan naqsu minal kamal. Jika bukan karena duduk bersama orang-orang soleh, maka hal yang sebetulnya kurang itu tidak akan diketahui, bahwasanya hal tersebut masih kurang sempurna. Misalnya nggih, ada orang itu belajar ngaji. Nah, setelah belajar dia merasa bacaannya fasih sekali, panjang pendeknya, kol-kolahnya, tasydidnya, wis paling fasih sak dunia nih bro. Dia merasa fasih, dia nggak merasa kurang. Kenapa? Karena belum pernah tadarus bersama orang-orang yang tajwidnya bagus sekali. Ketika duduk bersama orang-orang yang tajwidnya Masya Allah, baru, oh Pak ini kurang panjang, oh ini kol-kolahnya keliru, oh ini harusnya idgham, oh ini harusnya idhar. Baru, oh ya Allah ternyata saya masih kurang ya, ternyata saya masih kurang. Masya Allah, terima kasih. Lah ini sebab apa? Sebab kumpul bersama orang-orang yang ahli di dalam tajwid. Nah, seperti itulah diantara keutamaan kawula panjenengan niku mengenal orang-orang yang lebih hebat dari kita. Kita merasa amal kita cukup ketika kita bandingkan dengan amalan mereka, nggak ada apa-apanya para rawuh. Kita merasa ngaji kita cukup segitu. Melihat bagaimana ngaji mereka, kita kurang. Kita bersedekah merasa cukup, ketika melihat sedekah mereka kita merasa kurang. Kita merasa ikhlas, kita bandingkan dengan ikhlas mereka, kita bersemangat untuk menambah lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Syekh Abdullah As'ad Al-Yafi'i beliau pun mengatakan tentang pentingnya kita itu mengenal orang-orang yang soleh. Sebagaimana kata Habib Abdullah Haddad, al-hikayat jundun min junudillah. Cerita daripada orang-orang para wali, cerita kisah daripada orang-orang yang soleh ini ibarat bala tentaranya Allah Ta'ala. Taqwa biha qulubul muridin, yang bala tentara cerita-cerita tersebut ketika masuk ke dalam hati akan memperkuat hati orang yang meniti jalan serius ingin menjadi orang yang soleh, ingin menjadi orang yang semakin diridhoi oleh Allah Ta'ala. Nah, ini penting. Terlebih akhir zaman, banyak orang yang kebingungan, tidak berpegang teguh kepada agama, standarnya standar TikTok. Oh di TikTok
mengatakan A ikut A, bahaya nih. Oh di Instagram mengatakan C ikut C. Oh di mana lagi Facebook nih ikut D. Al ilmu dinun, ilmu ini agama. Fanduru aman ta'khuduna dinakum, perhatikan dari mana kita mengambil agama kita. Gak usah terlalu jauh, kita lihat bagaimana kiai-kiai kita. Almarhum Kiai Maimun Zubair rahimahullah ta'ala rahmatal abrar, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, para Kiai Khalil Bangkalan misalnya, para masyayikh, para ulama, para aulia. Setiap kita menghadapi suatu masalah para rawuh, coba kita lihat bagaimana mereka itu para aulia, para kiai niku menghadapi daripada masalah-masalah tersebut. Kita tertimpa sebuah fitnah, tertimpa kabar yang ngalor ngidul, nah kita coba lihat bagaimana para ulama itu. Karena fitnah niku setiap zaman sama para rawuh. Dari zamannya Nabi, dari zamannya sahabat sampai kiamat. Itu bukan hal yang baru. Nah, sehingga pentingnya kaula panjenengan niki mengenal mereka orang-orang yang soleh. Kita tahu bagaimana kita bersikap, kita mau di barisan mana kita berada. Apakah kita ikut orang-orang soleh terdahulu yang jelas kesolehannya, yang bersanad keilmuannya, nyambung rantai keilmuan itu sampai Kanjeng Nabi? Atau jangan-jangan kita ikut-ikutan saja dengan sesuatu yang bahkan gak bisa kita bikin pedoman. Kita ngikut kepada sosok-sosok yang menyimpang daripada jalan orang-orang soleh. Para aulia, para solihin itu sampai mengajarkan kepada mereka, kepada anak-anaknya untuk mencintai daripada ada orang-orang yang soleh. Karena ada 3 fase para rawuh. Yang pertama niku at-ta'aruf, mengenal. Dikenalkan. Terlebih kok lebih-lebih kalau yang sudah wafat diajak berziarah, diperkenalkan bagaimana biografi beliau, bagaimana kehidupan beliau, bagaimana pemahaman beliau, bagaimana akhlak beliau. At-ta'aruf. Nah, setelah at-ta'aruf akan muncul at-tahabbub, mencintai. Sebagaimana dikatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Kenali dulu bagaimana kehidupan beliau. Akan muncul apa? At-tahabbub. Ketika sudah mencintai, maka akan lahir yang dinamakan at-takhalluq, berkarakter, berakhlak sebagaimana sosok yang dia cintai. Masing-masing daripada umat manusia ini tergantung kecenderungannya kepada siapa. Ketika ada figur di hadapannya, ada orang soleh yang dia jadikan figur, yang dia jadikan panutan dalam jalan menuju Allah, maka dia akan menjadi orang yang selamat ketika kelak di akhirat. Banyak sekali perkataan para ulama, di antaranya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad niki, beliau pun mengatakan, mensifati daripada orang-orang soleh terdahulu niku, rahasianya satu, ngikut kepada orang soleh yang sebelumnya. Sabatu ala qadamir rasuli wa sahbihi, mereka orang-orang soleh, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, adalah orang yang tetap di dalam jejak langkahnya Nabi SAW dan para sahabat. Wattabi'ina lahum, begitu pula jejak orang-orang yang mengikuti Nabi, mengikuti para sahabat. Fasal, maka tanyalah bagaimana kehidupan mereka, bagaimana akhlak mereka. Fasal, tanya. Wa tatabba'i, dan ikut jalur mereka. Wa madhaw ala qasdis sabili ilal ula, mereka adalah orang-orang yang meniti jalan tempuh orang-orang yang soleh menuju jalan keluhuran. Godaman ala godamin bijiddin auza'i, setapak demi setapak
Nah, dengan keseriusan tadi itu, setapak, nggak meleset para rawuh. Di mana tapak diinjak oleh Nabi, itu yang diikuti para sahabat. Di mana diinjak para sahabat, diikuti para tabi'in. Di mana diinjak tabi'in, diikut tabi'it tabi'in, dan begitu terus. Diikuti oleh muridnya, diikuti oleh muridnya. Begitulah ketika kaula panjenengan memiliki figur para masyayikh, para ulama, para aulia yang indah akhlaknya, yang jelas sanad keilmuannya, maka agama kita bersambung insyaallah dengan baik kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita, orang-orang yang cinta kepada orang-orang yang soleh, orang yang kenal kepada orang-orang yang soleh, sehingga berakhlak sebagaimana akhlak mereka, beramal sebagaimana amal-amal mereka, sehingga kelak dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.